Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa AS yang mengambil mata kuliah matematika FISIK. Jadi pada pertemuan minggu ke-9, yang seharusnya diagendakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, terpaksa kita undur ya, karena pada minggu ke-8 itu agenda atau jadwal perkuliahan berbenturan dengan hari libur nasional, sehingga di perkuliahan minggu 8 kita undur tanggal 17 Mei, dan minggu 9 itu seharusnya diagendakan tanggal 25 Mei ya, karena jadwal di awal mundur ya. Akan tetapi tanggal 25 kemarin juga berbenturan dengan jadwal libur nasional ya. Sehingga dengan adanya dua pertemuan yang tertunda, maka untuk pertemuan minggu 9 ini saya membuat video rekaman pembelajaran untuk menampung materi yang saya berikan di minggu ke-9, yaitu meneruskan materi minggu ke-8, yaitu aljabar abstrak untuk bagian yang kedua. Sehingga di minggu ke-11 yang dijadwalkan Jumat ini, itu nanti insya Allah kita akan agendakan secara sinkron. Oke, saya izin untuk share screen, rekan-rekan. Oke, berikut materi pertemuan ke-9, yaitu aljabar abstrak ya. Jadi ini melanjutkan dari yang sebelumnya pernah saya sampaikan di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Oke, ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu terkait grup siklik. Kemudian penjelasan yang kedua itu kita akan membahas tentang cincin atau ring. Kemudian yang ketiga adalah medan, yang terakhir adalah medan peringkat yang dinotasikan sebagai FP. Oke, kita harus mengetahui dulu terkait definisi grup siklik ya. Grup siklik adalah definisinya sebagai berikut. Grup G disebut sebagai grup siklik jika terdapat A elemen G sedemikian sehingga G itu adalah A, yang mana A pangkat N itu N merupakan elemen dari suatu set bilangan integer. Ya, dinotasikan sebagai notasi huruf Z dengan huruf miring ganda. Contoh, grup dari suatu set integer plus, koma, 2 kali set integer plus merupakan grup siklik. Ya. Sedangkan set bilangan real atau bilangan asli yang dinotasikan sebagai R, eh, apa yang dinotasikan dengan R ganda, koma plus bukan grup siklik. Mengapa? Catatannya adalah generator sebagai grup tidak tunggal. Jika A generator dari grup siklik G, maka inverse dari A juga merupakan generator. Sebab yang kedua kita akan membahas cincin atau ring. Namun kita harus memahami dulu apa perbedaan antara grup dan ring. Grup adalah sistem matematika yang dilengkapi dengan satu operasi biner. Sedangkan ring adalah sistem matematika yang dilengkapi dengan dua operasi biner ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah banyaknya operasi biner yang ada ya. Kalau grup itu hanya satu operasi biner, tapi kalau ring itu ada dua operasi biner. Contohnya berikut. Ring R, plus, titik adalah suatu himpunan tak kosong di mana R dilengkapi dengan dua operasi biner plus dan titik ya. Penjumlahan dan perkalian yang memenuhi aksioma berikut. Pertama, R, plus adalah grup komutatif ya, karena dia bersifat penjumlahan. Kemudian yang kedua, R, titik memenuhi sifat asosiatif ya, karena itu adalah perkalian. Kemudian tiga adalah R, plus, titik adalah memenuhi sifat distributif. Sebuah ring dikatakan ring komutatif jika berlaku A titik B sama dengan B titik A.
untuk semua nilai A, B adalah merupakan elemen dari R. Catatannya adalah berikut. Untuk membuktikan bahwa R, plus, titik adalah ring, sebelum membuktikan aksioma 1 sampai 3, yaitu aksioma 1,3 itu adalah ini, R, plus, R, titik, dan R, plus, titik. Sebelum memenuhi aksioma 1 sampai 3 terpenuhi, terlebih dahulu buktikan operasi yang diberikan benar-benar operasi biner pada R. Notasi R plus R, plus, titik boleh disingkat R saja jika hal ini tidak mengaburkan pembahasan. Notasi A titik B boleh disingkat dengan AB saja ya, karena merupakan perkalian A kali B. Unsur identitas terhadap operasi kali dari suatu ring disebut unsur kesatuan dan diberi notasi 1. Ring yang memiliki unsur kesatuan disebut dengan ring dengan unsur kesatuan. Pembahasan yang ketiga adalah medan. Medan F adalah sebuah ring komutatif di mana setiap elemennya tidak nol. Mempunyai balikan perkalian, di mana balikan perkalian adalah untuk setiap A bukan elemen nol yang termasuk di dalam F. Terdapat elemen A pangkat negatif 1 yang merupakan elemen F, sedemikian sehingga A pangkat negatif 1 dikali A itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa suatu set bilangan integer, plus, titik, itu tidak membentuk sebuah medan. Kenapa? Gitu ya. Sedangkan suatu set bilangan real, plus, titik, itu membentuk sebuah medan. Ya, ingat, untuk menjawab kenapa ini, kita bisa lihat sekali lagi definisi dari medan ya adalah sebuah ring kombinatif di mana setiap elemen tidak nol ya atau mempunyai balikan perkalian ya. Jadi kalau setiap elemennya tidak nol itu berarti sebuah medan ya. Makanya di sini suatu set bilangan real itu adalah bilangan positif 1 sampai tak terhingga. Karena dia tidak nol, maka dia akan membentuk sebuah medan. Karena semua bilangan tidak nol itu mempunyai balikan perkalian. Sedangkan set integer itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Sehingga apa namanya ring ini tidak menjadi sebuah medan ya, karena memiliki nilai 0. Sebuah medan disebut berhingga atau finite field jika himpunannya memiliki jumlah elemen yang berhingga. Jumlah elemen di dalam medan berhingga disebut order medan. Jika jumlah elemen himpunan adalah n kecil, maka notasinya adalah Fn kecil. Medan berhingga memainkan peranan penting di dalam kriptografi, karena semua operasi di dalam kriptografi berada di dalam sebuah himpunan berhingga. Jadi semua operasi dalam kriptografi ya itu berada pada himpunan berhingga. Ya. Jadi konsep kriptografi itu berhubungan juga ke aljabar abstrak. Medan tak berhingga tidak memiliki aplikasi di dalam kriptografi karena semua operasi aritmetika di dalam kriptografi menggunakan bilangan bulat atau integer. Untuk P bilangan prima, maka FP adalah medan berhingga berorder P dengan anggotanya adalah suatu set bilangan integer P terdiri dari anggota mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dia mencapai bilangan prima P kurangi 1. Yang dalam hal ini, operasi penjumlahan dan perkalian dilakukan dalam modulus P yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika A, B merupakan elemen dari medan berhingga bilangan prima, maka A plus B sama dengan R kecil. Yang dalam hal ini, R kecil sama dengan A plus B modulus bilangan prima. Yang kedua, jika A, B adalah elemen dari bilangan
medan berhingga bilangan prima, maka A kali B, ya yang tadi penjumlahan yang ini perkalian, maka A kali B sama dengan S kecil. Yang dalam hal ini S kecil adalah A kali B modulus bilangan prima. Atau A cross B mod B. Nah, ini contoh yang terakhir, F2. Ya. 2 itu adalah bilangan prima 2 yang beranggotakan 0,1. Ya. Adalah medan berhingga yang terkecil. Perhatikan, di sini ada plus 0,1, ya metrik 3 kali 3 ya, 0,1, 001, 110. Nah, ini untuk ini perkalian cross 01, 001, 101. Setiap elemen A di dalam medan bilangan prima P dapat dicari elemen balikan penjumlahannya, yaitu min A, maupun elemen balikan perkaliannya, yaitu A pangkat min 1 dalam modulus P. Ya, jadi ini untuk perkalian, ini untuk apa penjumlahan. Jadi masing-masing punya elemen balikan penjumlahan ataupun elemen perkalian di dalam medan F bilangan prima P ya. Nah, ini contoh ilustrasinya sudah diberikan contoh dalam bentuk metrik 3 kali 3. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang aljabar abstrak ya untuk yang kedua, di mana untuk minggu depan kita masih melanjutkan aljabar abstrak ya yang di bagian ketiga. Ada beberapa materi yang sudah saya eh, tampilkan juga oleh dosen koordinator yang mungkin teman-teman bisa mempelajarinya. Saya izin untuk saya screen. Nah, di sini materi kita aljabar bagian 3 ya, yang akan kita jumpai di pertemuan minggu depan. Dan ada 2 rekaman pembelajaran untuk mempersiapkan teman-teman di perkuliahan depan. Ini ada materi tentang Cauchy field, modular polynomial arithmetic, dan Cauchy field, dan addition, multiplication, dan and division in Galois field. Ya, jadi ini adalah bekal yang nanti bisa teman-teman pelajari sebelum kita berjumpa di minggu depan untuk aljabar abstrak bagian ketiga. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi rekan-rekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.